Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kadek Kita Pratiwi, nomor absen 19 dari kelas 12 F2. Pada kali ini saya akan melakukan sebuah praktikum dengan membuat kapal uap sederhana untuk memenuhi tugas ujian praktik fisika dari Bapak Jasmawan. Nah, teman-teman tahu nggak sih bagaimana kapal uap bekerja dan siapa penemu dari kapal uap? Jadi, sebelum ditemukannya kapal uap, orang-orang hanya mengandalkan angin dan cuaca untuk pergi berlayar dengan kapal layar. Setelah ditemukannya kapal uap, menjadi sumber tenaga utama di air yang dapat menggantikan dayung dan layar manual. Kapal uap mulai digunakan setelah ditemukannya mesin uap di Inggris oleh James Watt. Teman-teman tahu nggak sih siapa penemu dari kapal uap pertama di dunia? Jadi penemu kapal uap pertama di dunia adalah Robert Fulton. Ia merupakan penemu kapal uap pertama di dunia secara komersial, yang dimana salah satu kapal uapnya bernama Clermont. Nah, kapal uap ini berhubungan dengan hukum Newton 3, yang dimana bunyi dari hukum Newton 3 adalah jika suatu benda mengerjakan gaya pada benda kedua, maka benda kedua tersebut akan mengerjakan gaya yang sama pada benda pertama dengan besar gaya yang diterima, namun berlawanan arah. Hukum Newton 3 ini menjelaskan bahwa setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama dengan besar yang sama, namun berlawanan arah. Hukum ini disebut juga dengan hukum aksi-reaksi, yang ditulis dengan F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, tujuan dari praktikum saya kali ini yang pertama adalah untuk memenuhi tugas ujian praktik fisika dari Bapak Jasmawan. Yang kedua, untuk membuktikan bahwa energi panas dapat menghasilkan energi gerak. Dan yang ketiga, yaitu untuk membuktikan bahwa adanya hubungan antara aksi reaksi, massa jenis, tekanan uap, dan perpindahan kalor pada kapal uap. Nah, sekarang yuk kita buat kapal uapnya terlebih dahulu. Nah, sekarang kita akan mulai proses pembuatan kapal uap sederhananya. Alat-alat yang dibutuhkan yaitu styrofoam, kertas, 2 buah lilin, penggaris, dan juga spidol, pisau dan gunting, kawat, korek api, double tip, dan 1 buah kaleng bekas. Sekarang kita akan mulai ya proses pembuatannya. Tolong yang rapi ya. Jadi kayak gini. Nah, selanjutnya kaleng yang bekas tadi diisiin lubang ya di bawahnya. Sininya nggak usah, kita lubangin dari bawahnya. Tambahkan sedikit air. Selanjutnya ambil kawat. Ini kertas yang tadi ukur sesuai dengan potongan gabusnya. Tempelkan kertas ini pada gabus yang tadi menggunakan double tip. Nah, kapal uap sederhananya sudah jadi. Sekarang kita nyalakan lilin di bawahnya.
Nah, dari percobaan kapal uap sederhana yang saya buat ini dapat membuktikan bahwa energi panas dapat menghasilkan energi gerak. Nah, teman-teman tahu nggak kenapa sih itu bisa terjadi? Nah, itu terjadi karena air pada kaleng akan mendidih sehingga menghasilkan uap panas yang keluar melalui lubang. Itu terjadi akibat adanya energi panas yang dihasilkan oleh lilin. Ini dapat membuktikan bahwa adanya konversi antara energi panas dengan energi uap. Selain itu, ini juga membuktikan bahwa adanya hukum aksi-reaksi, tekanan uap, massa jenis, dan perpindahan kalor yang mengakibatkan kapal uap sederhana ini dapat bergerak. Nah, itu dia praktikum kapal uap sederhana yang saya lakukan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa mesin kapal uap memberikan gaya aksi dengan menyemprotkan gas melalui belakang kapal, sehingga gas tersebut memberikan gaya reaksi dengan mendorong kapal ke depan. Baik, sekian video praktikum dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.